Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi. Ya, mohon izin Pak, teman-teman masih prepare lagi nyari lokasi sama sinyal, Pak. Oh iya ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mau memulai dari sedikit pengumuman ya. Tadi ada kesalahan persepsi sehingga saya dan Pak Ahmad hadir di jam yang sama. Karena sebelumnya kami diberitahu kelas tatap muka itu adanya di jam pertama, tapi yang mengisi di jam pertama itu di rolling lah gitu. Jadi yang pertama Pak Ahmad, kemudian saya, kemudian yang jam ketiga dan jam keempat gitu. Dan tadi ternyata Pak Ahmad hadir, jadi saya putuskan untuk online saja seperti biasa, karena nanti Desember kita semua offline ya dari kampus. Kemudian
pekan lalu saya pernah sampaikan kalau kan ada acara PKM, tapi ternyata Desember itu kita harus tatap muka, sehingga saya izin untuk menghadiri PKM secara daring. Jadi sebelum saya ke kampus, saya PKM dulu, baru masuk ke kelas. Jadi untuk tanggal 4 Desember kita mulai di kelas di jam yang sama ya. Nah, cuman untuk pekan depan sepertinya saya tidak bisa hadir di jam ini. Jadi tolong disepakati dengan teman-teman semua kapan kira-kira waktu yang tidak mengganggu semuanya ya, tidak saling mengganggu. Jadi setiap mahasiswa pada saat itu memang punya kesempatan mengikuti kuliah, tapi ya saya berharap tidak tidak saling mengganggu, dan maksudnya semua bisa hadir dan tidak di hari Sabtu ya. Mudah-mudahan tidak di hari Sabtu. Meskipun malam, saya khawatir saya belum ada di tempat. Seperti itu. Kemudian rencananya hari ini saya mau mereview, karena di UTS kemarin saya hanya menemukan 3 mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan kalau nggak nomor 3, nomor 4 ya, tentang bagaimana kompleksitas logaritmik itu diformulasikan. Jadi kompleksitas logaritmik itu muncul karena proses rekursif yang membentuk tree. Jadi kalau rekursif itu ada 2 jenis. Intinya rekursif itu kan beban pekerjaan pada satu step itu lebih sedikit dari step sebelumnya. Nah, lebih sedikitnya itu berkurang atau berkurang secara aritmatik, atau berkurang minus atau berkurang kali gitu. Jadi kalau berkurang 1 dengan berkurang 2 kalinya, itu kan berarti lebih banyak berkurang 2 kalinya. Kalau berkurang 2 kalinya berarti beban rekursif di tahap T-1 itu setengah dari yang T. Nah, jadi ada rekursif yang kompleksitasnya polinomial 2 pangkat n, ada yang rekursif logaritmik. Nah, yang logaritmik itu setiap pemanggilan fungsi rekursif, beban pekerjaannya setengah kali lebih kecil, sepertiga lebih kecil, dan seterusnya. Tapi ada kelipatan bagi. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Kemudian saya berpikir saya belum punya ilustrasi yang bagus tentang linked list yang di C itu digambarkan sebagai kumpulan pointer berisi nilai yang posisinya acak, tidak berindeks. Oke. Saya coba mulai dari ini ya. Jadi kita mereview tentang perkuliahan sampai pekan berapa? 8. 9 plus UTS ya. Jadi
Di awal kita bahas konsep kompleksitas. Itu ada yang waktu, ada yang ruang. Waktu ini berapa sebuah prosedur algoritma dieksekusi, sementara ruang adalah berapa banyak ruang memori yang dibutuhkan. Nah, kita tidak membahas lama ini dalam konteks waktu, tapi sebenarnya berapa banyak proses, berapa banyak prosedur yang dijalankan. Karena setiap prosedur itu ketika dijalankan di mesin yang berbeda, di bahasa pemrograman yang berbeda, di platform yang berbeda, sangat mungkin butuh waktu yang berbeda juga. Jadi kita tidak akan menganalisis sesuatu yang secara natural memang berbeda. Nah, untuk ruang itu biasanya tidak diperlukan tambahan ruang memori lebih dari data yang perlu kita olah secara signifikan ya. Jadi kalau data yang perlu kita olah itu 10, 100 gitu, ya ruang memori yang dibutuhkan nggak akan jauh-jauh dari itu. Sehingga semakin besar jumlah data yang kita olah, space yang dibutuhkan itu tidak signifikan berubah dari jumlah yang diolah tadi. Kalau jumlahnya 100, ya mungkin 102, 103 misalnya space yang dibutuhkan. Tapi kalau jadi 1 juta, ya mungkin nambahnya 2 atau 3 gitu. 1 juta 2, 1 juta 3. Jadi sangat nggak signifikan. Sehingga kebanyakan analisis waktu itu, analisis kompleksitas berfokus pada kompleksitas waktu. Oke. Nah, waktu ini nanti akan berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh proses apa saja yang kita berikan kepada data. Kita punya data, bisa kita urutkan, bisa kita cari, bisa kita create, seperti di database lah. Kita bisa create, kemudian remove, kemudian update, apalagi. Ya, seputar itulah. Itu dari kompleksitas. Kemudian berikutnya dari data. Jadi ini cara data tersusun. Data tersusun bisa dengan indeks. Biasanya kita temui pada kasus sorting. Jadi sorting sampai merge dan quick itu kita lakukan pada data yang terindeks. Jadi kalau dengan indeks itu kita bisa bilang elemen di dalam array di posisi 6. Itu nilainya berapa? Nah, langsung tahu. Tapi kalau tanpa indeks, berarti kita harus jalan-jalan ke elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, dan seterusnya. Sampai di posisi
yang diinginkan. Jadi harus sekuensial. Jadi ketika bicara struktur data, kita bicara bagaimana data tersusun. Data tersusun bisa dengan indeks, bisa tanpa indeks. Yang biasa pakai C, C++ itu pasti familiar dengan linked list. Ini agak berbeda dengan listnya Python, karena listnya Python itu punya karakter yang sama dengan linked listnya C. Bisa ditambah, dikurang, tapi dia punya indeks. Sementara di C atau C++ itu nggak punya indeks. Jadi kita harus kunjungi satu persatu. Jadi nanti ketika kita berhadapan dengan struktur data, ada yang dengan indeks, ada yang list, ada yang tree, ada yang graph. Dan ketika kita ditanya kompleksitas, maka kompleksitas itu muncul ketika satu, kita ingin mengkonstruk struktur data tadi. Mengkonstruk tree, mengkonstruk graph, mengkonstruk linked list. Berapa lama kita perlu mengkonstruk itu? Pasti ada kaitannya dengan jumlah data. Tapi kaitannya dengan jumlah data itu dengan tren atau pola seperti apa? Apakah dia n kuadrat, eh, 2 pangkat n, log n, n log n. Oke ya. Nah, dua yang pertama ini muncul dari for loop. Atau sejenisnya ya. Ada while. Kemudian ini dari rekursif. Rekursif yang berkurang 1, berkurang 2, berkurang 3, dan seterusnya. Ini juga dari rekursif, tapi berkurang dengan kelipatan. Berkurang 2 kalinya, atau hanya setengah yang dikerjakan. Kalau ada log berarti berkurang dengan kelipatan. Ya, jadi yang kita sudah pelajari adalah kompleksitas yang 5 ini. N kuadrat, 2 pangkat N, log N. Atau N log N lah. Nah, jadi hubungannya kompleksitas dengan struktur data seperti itu. Struktur data itu adalah cara kita menyusun data sedemikian rupa sehingga ketika akan kita olah datanya, akan kita proses datanya, kita bisa mendapatkan waktu yang singkat. Karena proses yang dilakukan pada data yang terstruktur tadi, data yang tersusun, itu bisa berbeda waktunya ketika caranya juga berbeda. Jadi kita menyusun data
seperti ini. Nah, bayangkan ketika kita menyusun data yang punya struktur seperti ini, sekuensial, kemudian kita punya indeks yang membuat kita bisa langsung tahu ada apa di elemen keberapa. Nah, kita bisa tahu langsung ada angka atau nilai 5 di elemen kelima misalnya. Nah, tapi bayangkan ketika kita berhadapan dengan kasus seperti ini. Sebentar, saya ganti dulu. Nah, ini mungkin yang familiar dengan linked list di C atau C++. Tidak akan bingung lah. Ini sementara kita abaikan dulu yang di sisi kanan ya. Sementara seperti ini. Berantakan. Oke. Misalnya kita akan menyusun data yang punya struktur seperti ini. Setiap satu elemen data itu ditemani data yang menunjukkan di mana lokasi elemen berikutnya. Jadi ini tidak ada indeksnya ya. Dia bisa berada di posisi manapun di dalam memori. Tidak harus berurutan. Nah, yang ingin kita simpan tentu data itu sendiri. Tapi kita juga perlu menyimpan posisi data berikutnya. Atau kita akan butuh data untuk menyimpan posisi sebelumnya. Tentu teman-teman masih ingat bagaimana struktur data stack itu dibangun ya. Stack itu seperti tumpukan piring yang pertama kali masuk itu akan belakangan keluar dari tumpukan. Kemudian di setiap stack kita harus memaintain di mana elemen terakhir atau elemen teratas disimpan. Nah, bayangkan ketika misalnya ya, kita perlu satu lokasi memori untuk menyimpan data bertipe float misalnya. 0,15 kali 10 pangkat min 3 misalnya. Tapi kita juga perlu menyimpan posisi dari data-data setelahnya. Berarti kita tidak hanya butuh ruang memori sebanyak data, tapi bisa 2 kali jumlah data. Bahkan bisa 3 kali.
Jadi kita butuh ruang untuk menyimpan nilainya, kita butuh ruang untuk menyimpan posisi dari elemen kedua atau elemen berikutnya. Dan di elemen berikutnya itu ada ruang untuk menyimpan nilai dan menyimpan posisi elemen berikutnya. Sehingga kalau kondisinya seperti itu, ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan semua data adalah 3 kali atau 2 kali N, tergantung pointer yang kita gunakan. Sama seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan saya dipotong. Kemudian di tahap awal ini, misalnya kita hanya berhadapan dengan next, atau kita hanya perlu menyimpan di mana posisi elemen berikutnya. Sementara kita simpan. Nah, ini bisa bisa digunakan pada stack, queue, double-ended queue, kemudian kemarin kita bahas circular buffer, gitu. Nah, misalnya saja kita sedang berhadapan dengan stack lah. Kita berhadapan dengan stack, berarti yang perlu kita simpan adalah posisi terakhir. Berarti ada pointer yang harus kita siapkan, dan di sini merujuk ke posisi terakhir. Dia ditugaskan untuk menyimpan di mana posisi terakhir diletakkan, di mana elemen terakhir diletakkan di dalam memori ya. Ketika elemennya baru 1, maka di posisi pertama ini adalah posisi terakhir. Ini juga kita simpan sementara. Sorry. Nah, kita misalnya sedang berhadapan dengan stack. Kita masukkan piring pertama, kemudian kita masukkan lagi piring berikutnya, maka kita harus mengubah next dari elemen pertama. Sekarang elemen pertama merujuk, next dari elemen pertama merujuk ke elemen berikutnya. Yang mana ini? Yang ini kayaknya. Ya. Nah,
ketika sudah ada lebih dari satu elemen di dalam stack, maka kelas ini harus kita perbaiki. Tadi last harusnya di value yang mengarahnya. Nah, tapi karena dua data ini sudah jadi satu, berada di dalam satu kelas, kalau DC itu saya lupa, mungkin kompleks data type. Kalau data type yang biasa itu kan ada integer, float, double, apalagi ya, sekitar itulah. Karena dengan begitu kita bisa ngasih tahu ke compiler, tolong siapkan space di dalam memori seukuran integer, seukuran float, seukuran double, seukuran karakter misalnya. Tapi dalam satu data kita itu ternyata ada subdata lah. Ada data yang benar-benar mau kita simpan, ada data yang akan membantu kita untuk melakukan pemrosesan itu. Membantu kita mencari, membantu kita mengurutkan, membantu kita menghapus satu data dari seluruh data tersebut. Nah, jadi ini adalah salah satu cara kita menjaga data stack. Nah, sekarang posisi terakhirnya ada di elemen kedua. Lalu mungkin kita perlu tambahkan lagi elemennya sehingga kita buat seperti ini. Dan posisi terakhirnya ada di sini. Aduh. Ya, kira-kira beginilah. Ini kalau 3. Nanti 4, 5, dan seterusnya akan melakukan hal yang sama. Seandainya ketika kita ingin menyiapkan satu elemen stack, kita butuh satu waktu, satu satuan waktu ya. Karena kalau waktu real itu akan berbeda-beda di platform yang berbeda, di mesin yang berbeda, di compiler yang berbeda, di interpreter yang berbeda. Sehingga sebagai notasi generik, notasi yang umum, kita bilang untuk membuat satu elemen stack, kita butuh satu satuan waktu. Lalu berapa waktu yang dibutuhkan ketika kita ingin membentuk struktur data stack berisi 100 data? Ya tinggal 100 karena kalau satu elemen itu satu satuan waktu, kalau 100 ya 100 satuan waktu.
berarti kompleksitasnya N. Pada saat kita ingin meng-create stack berisi 100. Dia create ini dulu, butuh waktu 1, create ini lagi, butuh waktu 1, create ini lagi, butuh waktu 1. Nah, lalu apa ia hanya meng-create saja yang bisa dilakukan pada stack? Tentu tidak. Setelah di-create, bisa saja dalam perjalanannya kita menambah. Karena menambah itu prosesnya sama dengan meng-create, maka kita bisa bilang kalau menambah ya tergantung berapa yang ditambah. Nambah 10 ya 10, nambah 100 ya 100, nambah 1000 ya 1000. Berarti kompleksitasnya N. Dia ditentukan dari jumlah datanya. Lalu operasi yang lain apa? Operasi mencari misalnya. Operasi mencari sebuah value di dalam stack, mencari misalnya kita sedang menumpuk piring dengan bentuk atau warna yang berbeda-beda misalnya, lalu kita bilang piring warna merah itu ada di mana sih? Di urutan keberapa? Nah, berarti kan kita harus tahu kita akan bergerak dari mana ke mana untuk sampai ke lokasi yang diinginkan. Umumnya kita bergerak dari posisi awal. Nah, ternyata kita cuma punya posisi akhir. Bisa ketemu nggak? Ya bisa. Kalau kita punya ini. Kita tahu posisi akhir. Lalu kita jalan aja. Previewsnya kemana? Previewsnya kemana? Previewsnya kemana? Sampai kita akan temukan nilai yang kita cari. Sampai kita akan temukan piring yang kita cari. Dari posisi terakhir. Nah, ketika kita harus menambahkan satu elemen untuk menyimpan atau meletakkan informasi di mana elemen sebelumnya disimpan, berarti untuk setiap value, apakah itu 100, 1000, 1 juta, dia perlu dilengkapi pointer yang isinya tentang posisi setelahnya dan informasi tentang posisi sebelumnya. Gitu. Nah, di sini kita sudah punya next, yang dari situ kita bisa tahu posisi setelahnya itu disimpan di mana. Kita sudah punya last, tapi untuk mencari kita nggak tahu. Karena kita tahu posisi terakhir, tapi tidak ada informasi yang sebelumnya itu disimpan di mana. Kalau kita tetap pakai posisi terakhir, maka kita harus sediakan tambahan data. Menambah data berarti menambah kompleksitas ruang. Kalau datanya 10, 100 mungkin tidak akan signifikan. Tapi kalau datanya jutaan, bahkan miliaran, itu akan signifikan. Karena setiap elemen butuh tambahan satu ini. Nah, akan lebih mudah atau lebih sederhana dari sudut pandang penyimpanan ketika kita tambah satu data sejenis ini
menyimpan posisi pertama. Nah, kira-kira seperti ini. Duh, sorry. Tadi terputus ya. Iya, Pak. Ya terputus Pak. Saya ulang sedikit. Jadi, karena kita ingin melakukan pencarian pada struktur data stack, maka kita putuskan untuk menambah satu lagi informasi tentang posisi awal. Dari posisi awal itu kita bisa runut balik seperti backtrack itu tadi malam. Kita bisa runut balik elemen yang kita ingin cari posisinya. Masya Allah. Bisa. Oke. Nah, dengan membuat struktur seperti ini, maka untuk mencari sebuah nilai, kita bisa berangkat dari awal, lalu dicek apakah nilai yang akan kita cari ada di situ. Kalau enggak, pindah ke next. Di sini ada enggak nilai yang kita cari? Kalau enggak ada, next. Cek lagi apakah ada yang dicari di situ. Kalau enggak ada, next terus. Kalau nantinya dia ketemu next-nya itu 0, dan belum juga ketemu, berarti kita bisa bilang, ya memang datanya nggak ada di situ. Nggak tersimpan di stack ini. Gitu. Nah, saya berharap dari sini teman-teman bisa melihat perbedaannya. Kalau kita punya aturan menyimpan data seperti ini, lalu kita ingin melakukan sebuah operasi dalam konteks ini misalnya mencari, maka kita bisa menambahkan informasi tentang elemen sebelumnya disimpan di mana, lalu kita berangkat dari posisi terakhir, dari yang terakhir itu sebelumnya di mana, sebelumnya lagi di mana, sebelumnya lagi di mana. Atau kita tambahkan satu pointer yang dari situ kita bisa berangkat untuk melakukan pencarian. Nah, posisi last ini juga diperlukan ketika kita ingin menghapus. Dia harus dihapus dari posisi terakhir.
Nah, posisi terakhir itu adalah posisi yang next-nya merujuk ke 0. Nih. Jadi next-nya merujuk ke 0. Di situ bisa dihapus. Itu memang aturannya stack ya. Kita bisa juga bikin aturan sendiri, misalnya kita mau hapus di tengah. Di tengah itu di elemen keberapa? Kita bisa bilang, oh di elemen ketiga. Berarti yang kita lakukan adalah elemen ketiga itu posisinya di mana sih? Oh di sini. Taunya dari mana? Ya kita jalan-jalan dari posisi pertama. Posisi pertama, oh next-nya di sini. Ini adalah posisi kedua. Posisi kedua, next-nya di sini. Oh ini posisi ketiga. Oke, posisi ketiga mau kita hapus. Cara menghapus posisi ketiga, seandainya dia ada keempat ya. Maka kita tinggal pindahkan aja ini. Next. Izin Pak Arya, Silakan. itu belum masuk presentasinya. Oh, iya. Ya Maaf. gitu. Ya. Tadi terputus. Mana tuh? Ini. Nah, ini. Nah, jadi ketika kita ingin membuat sebuah operasi, kalau operasi stack itu kan hanya tambah di atas, push, dan keluarkan yang paling atas, pop. Tapi seandainya kita bisa melakukan yang lain, keluarkan yang posisinya di tengah. Biasanya kalau ngambil baju, ditumpukan baju itu. Main tarik aja kan, kita tahu posisinya di mana, kita tarik bajunya. Seandainya itu adalah struktur data yang ada di komputer, di dalam RAM, maka kita harus tahu dulu di mana data itu disimpan. Berarti kita harus kunjungi satu-satu struktur data ini, kita harus kunjungi satu-satu tumpukan baju kita, tumpukan piring kita, lalu kita ambil di posisi yang kita inginkan. Karena yang tersimpan ini adalah next, maka kita harus mulai dari awal. Ketika kita mau hapus yang ketiga misalnya, maka ini kita sebenarnya nggak perlu diapa-apain. Tinggal ini aja kita ganti. Misalnya dia pindah ke sini sebagai elemen keempat. Ininya turun. Gitu ya. Kalau mau dihapus di tengah. Tapi untuk stack, dia hanya boleh dihapus dari posisi terakhir atau pada posisi terakhir. Oke, kita tahu posisi terakhirnya ada di sini nih. Kenapa? Ya karena kita simpan lokasi di mana elemen terakhir itu disimpan oleh sistem operasi atau oleh aplikasi. Jadi kita simpan di sini, last, itu informasi tentang lokasi memori di mana elemen terakhir disimpan. Nah, ketika kita ingin menghapus atau mengambil piring dari posisi terakhir atau tumpukan paling atas, kita ingin ambil baju dari tumpukan paling atas, maka pointer ini tinggal kita ganti ke bisa. Nggak bisa pindah ya. Mana ya?
Seharusnya kan kita tinggal mengganti ini aja. Next. Last-nya kita taruh di sini. Nah, seandainya bisa ya. Kenapa saya bilang seandainya bisa? Oke, kita tahu ini adalah elemen terakhir. Dari mana taunya? Karena next-nya ini pertama kali itu merujuk ke 0. Oke, ini dihapus. Berikutnya adalah membuat elemen sebelumnya itu next-nya jangan merujuk ke sini lagi. Tapi elemen sebelumnya next-nya merujuk ke 0. Nah, kira-kira dengan modal last ini, kita bisa tahu nggak elemen sebelumnya? Ternyata tidak. Karena data yang kita simpan hanya menyimpan informasi next-nya di mana, next-nya siapa. Tidak ada yang menyimpan informasi tentang sebelumnya siapa, sebelumnya ada di mana. Nah, bagaimana kita tahu posisi sebelumnya supaya kita bisa pindahkan next ini. Jadi sebelumnya kan next ini mengarah ke value ini ya. Sekarang next yang di sini kita pindahkan ke 0. Kemudian last ini kita arahkan ke sini juga, ke value ini. Bukan ke sini. Sama seperti tadi ketika kita nambah elemen, kita mencari sebuah elemen, kita bisa tambahkan ini pada setiap elemen, atau kita manfaatkan pointer menuju posisi pertama. Yang dari situ dia bisa cek posisi sebelum terakhir itu ada di mana. Tandanya apa? Kita tahu kan posisi terakhir. Posisi terakhir adalah tempat di mana next value-nya itu 0. Posisi sebelum terakhir adalah posisi yang next-nya itu menunjuk ke posisi last. Jadi kita simpan yang ini, posisi last. Kemudian kita cek satu persatu. Mana dari elemen-elemen yang ada itu yang merujuk ke sini. Karena kita tahu ini posisinya di mana. Nah, siapa yang menunjuk ke terakhir ini? Berarti kan yang di sini. Nah, ini taunya dari mana posisi yang di sini? Taunya dari first. Kita kunjungin pertama di sini, lalu next-nya siapa, next-nya siapa, next-nya siapa, sampai next-nya itu sama dengan ini. Kalau next ini isinya sama dengan ini, berarti ini adalah elemen sebelum last. Kita tahu nih posisinya di mana. Karena ketika kita baca next, dari elemen ini, dia menuju ke sini. Dan ini sama dengan yang di last. Nah, setelah kita tahu, oh posisi terakhir itu di sini, baru kita pindahkan nih. Last-nya di sini, kemudian next dari elemen ini 0. Nah, bayangkan ketika kita ingin melakukan pop pengambilan
piring dari posisi paling atas ketika tumpukan piring itu jumlahnya 100. Berarti kita harus jalan dari elemen pertama 1, 2, 3, 10, 50, 99. Nah, pas begitu 99, kita lihat di 99 ini next-nya ke siapa. Kalau next-nya sama dengan last, berarti dia posisi terakhir. 1 sebelum terakhir maksudnya. Berarti untuk melakukan pengambilan satu elemen, kita harus berkunjung ke 99 elemen berikutnya, berarti kompleksitasnya adalah n-1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kok bisa sih n-1? Berkunjung dari elemen pertama sampai elemen terakhir, kita butuh waktu n. 1, 2, 3, 10, 50, n. Terakhir. Kalau kita mau berkunjung dari elemen pertama sampai satu elemen sebelum yang terakhir, berarti n-1. Kalau n-nya 10, n-1-nya 9. N-nya 20, n-1-nya 19. N-nya 100, n-1-nya 99. Ya. N-nya 1 juta. N-1-nya 999.999. Maksudnya apa? Ketika n itu makin besar, kita bisa membuat dia atau menyamakan nilainya dengan n. Kalau n-nya 3, n-1 2. 3 sama 2, 11-12 lah. Bisa berantem gitu. Kalau n-nya 1 juta, maka n-1 sama dengan 999.999. Kalau n-nya 1 miliar, berarti semakin besar n, persamaan n-1 ini semakin mendekati n. Itu sebabnya kompleksitas algoritma yang kita pelajari ini tidak pernah merujuk ke satu nilai eksak. Dia merujuk ke sebuah nilai kira-kira. Makanya ada batas atas, ada batas bawah, ada nilai tengah. Nilai tengah itu pakai theta, nilai atas itu pakai big O, nilai bawah itu pakai omega. Nah, maksudnya apa nilai batas atas, batas bawah gitu. N-1 dengan N, itu kan lebih banyak N ya, jumlahnya. N lebih besar sama dengan N-1 lebih kecil sama dengan N. Berarti ini adalah batas atas. Karena realnya itu N-1. Kalau N-nya 10 berarti kita perlu melakukan operasi sebanyak 9 kali. Kalau N-nya 100 berarti kita perlu melakukan operasi sebanyak 99 kali. Kalau elemennya ada 1 juta, maka kita harus melakukan operasi pencarian itu 999.999 kali. Kan susah tuh, 9999. Kita dekati aja sebagai N. Ini adalah batas atas karena realnya itu nggak nyampe N. Lalu kita genapkan ke atas. Pokoknya dia nggak akan deh lewat dari batas N ini. Nah, itu adalah notasi big O. Seharusnya dia nggak nyampe N. Tapi karena susah kita membuat notasinya, N-1, N-1,
Kalau n-nya makin besar, toh mendekati n, ya udah kita bilang aja n. Itu konsep dari Big O. Nanti kalau nilai batas bawah juga seperti itu. Berarti dia tidak mungkin turun lagi dari batasan itu. Nah, itu kira-kira yang perlu diperhatikan, karena ini seingat saya belum kita diskusikan di awal. Saya memang kesulitan untuk membuat ilustrasi seperti ini ya, yang sifatnya dinamis. Nah, jadi nanti ketika seandainya nanti ada UAS gitu, lalu ada cerita bahwa saya butuh menyimpan data yang berisi ini, sebuah nilai gitu. Lalu nilai itu bisa bertambah, bisa berkurang jumlahnya secara dinamis. Lalu kita menyimpannya tanpa indeks. Berarti harus pakai list seperti ini. Karena kalau dengan listnya Python itu sudah ada indeksnya. Nah, kalau yang biasa pakai C atau C++, seingat saya C++ itu ada list sejenis yang mirip-mirip dengan Python, ada indeksnya, itu Standard Template Library, STL. Itu saya tahunya juga udah sekitar 10 tahun yang lalu lah. Lebih malah. STL itu saya tahu pas baru-baru masuk kerja, jadi sekitar 2003-2004 saya baru tahu itu STL. Jadi sebelumnya saya tahunya itu linked list. Nah, dengan STL itu, dan saya ingat saya itu C++, kita bisa menambah, mengurang jumlah linked list tadi, elemen dalam linked list itu seperti kita menambah atau mengurangi elemen pada listnya Python. Kita tidak harus seperti ini ya. Kalau stack, berarti kita harus simpan posisi terakhir. Kalau kita ambil posisi teratas yang sekarang itu di mana? Gitu. Ya, seperti yang tidak tadi diskusikan ya, kita jalan dari awal sampai selalu ini dievaluasi ya. Next-nya keberapa? Nah, keberapanya ini apakah next-nya 0? Kalau next-nya 0, maka ini adalah 1 sebelum terakhir. Kenapa? Karena dia merujuk sebuah nilai yang next-nya adalah 0. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini dipahami karena tidak ada pertanyaan. Dan ini bisa berubah lagi ketika aturannya juga berubah. Ini kebetulan stack. Kalau queue, kita hanya bisa mengeluarkan elemen di posisi pertama. Jadi ini kebalik nanti. Kita bisa bilang ini tail, ini head. Aduh. Kalau kita mau pop, mengeluarkan, yang keluar hanya yang di sini. Kita tidak boleh mengeluarkan yang di sini. Nah, bagaimana kita menjadikan posisi sebelum head itu adalah head yang baru? Sama seperti ketika kita mempop elemen pada stack. Nah, berbeda nanti ketika kita push atau menambahkan satu elemen entah pada stack atau pada queue. Kalau di stack,
kita create elemen baru yang di situ sebuah struktur data yang ini isinya value dan next. Ini akan jadi last. Jadi kita ganti last ini di sini. Sementara ya, ini saya tetap head dulu. Kemudian next yang ke nulnya dari yang baru ini, dan next dari 1 sebelum yang baru itu ke sini. Gitu. Ini kalau di stack ya. Tapi kalau di queue, nambahnya di sini. Berarti yang perlu kita lakukan adalah kita buat struktur data baru. Struktur data yang saya maksud di sini adalah elemen terkecil dalam struktur data queue ya. Elemen terkecilnya ini value dan next. Kita letakkan di depan. Ketika sebuah objek baru di-create, biasanya kita punya akses ke sana. Kita bilang misalnya A sama dengan file listnya Python misalnya. Terus kita bilang next-nya ini ke elemen tail. Tail-nya kita ganti. Nah, ini. Jadi kita buat dulu sebuah elemen baru berisi value dan next. Biasanya kita definisikan kelas yang punya atribut ini. Kemudian kita isi next-nya adalah next yang sama dengan tail. Kemudian tail kita ganti untuk merujuk ke nilai yang baru. Bentar di depan. Nah, begitu juga kan. Head. Kita buat dulu yang baru. Kemudian head ini, next-nya kita arahkan ke yang baru. Oke, kemudian head yang tadinya ke 1 sebelum yang terakhir ini, kita arahkan ke sini. Gitu. Jadi, kalau di queue seperti itu, ini juga sama ketika kita menambahkan elemen pada stack. Cuma nanti yang beda pas menghapus ya. Pada operasi pop di stack itu hanya bisa dilakukan di last, posisi terakhir, posisi yang paling atas. Tapi kalau pada queue sama ya, penghapusan juga dilakukan di posisi terakhir. Dan penambahannya kalau queue dilakukan di awal. Kalau di stack penambahannya dilakukan di akhir. Jadi ini yang perlu dipahami karena bisa saja ini akan muncul sebagai sebuah soal yang sifatnya analitis di UAS. Kalau struktur datanya queue, berapa kompleksitas waktu ketika kita ingin menghapus elemen terakhir, atau kita sepakati queue adalah struktur data yang elemen. Pak, maaf Pak, suaranya ada ini. Tes, halo? Nah, udah jelas Pak. Oke. Ya. Misalnya disepakati atau memang sudah sesuai dengan acuan yang baku ya. Kalau stack itu hanya bisa dihapus dari elemen terakhir.
Q bisa dihapus dari elemen terakhir. Stack bisa ditambahkan di posisi terakhir, Q bisa ditambahkan di posisi awal. Selain itu, tidak boleh. Nah, seandainya kita berhadapan dengan sebuah struktur data yang sedikit berbeda. Dia Q, tapi dia boleh mengeluarkan elemen yang ada di tengah. Karena dalam sebuah antrian, bisa saja orang yang mengantri di tengah itu nggak sabaran. Saya nyerah aja deh. Meskipun dia sudah melakukan fase mengantri sekian lama, tapi dia melihat waktu yang diperlukan untuk dia nunggu di dalam antrian itu tidak lebih penting daripada mungkin pekerjaan yang lain, sehingga dia putuskan dia keluar. Nah, bagaimana kita melakukan pengeluaran elemen dari struktur data Q tadi? Q dalam tanda petik ya, karena Q itu hanya boleh dikeluarkan di depan dan dimasukkan di belakang. Tapi tetap bisa kita lakukan karena kita punya rujukan ini. Belakangnya mana tempat masuk, kita bisa runut dari situ. Kita mau menghapus yang mana, nanti next-nya kita ganti ke next berikutnya. Gitu. Nah, berarti kalau ditanya berapa kompleksitasnya, ya kita hitung aja. Ada prosedur apa saja yang harus dilakukan. Pertama, kita harus tahu apa yang mau dikeluarkan. Kemudian yang mau dikeluarkan itu, posisinya ada di mana. Untuk tahu posisi itu, kita berangkat dari posisi pertama. Berarti posisi pertama, kita masuk, kita cek. Bener nggak nih elemen yang mau kita keluarkan? Bukan, berarti pindah lagi ke elemen berikutnya. Kita cek lagi nilainya. Bener nggak sih ini yang mau dikeluarkan? Gitu. Nah, itu akan dilakukan sebanyak elemen yang memiliki nilai yang kita ingin keluarkan. Berarti dia akan maksimal, dalam arti dia akan menjalankan proses itu paling lama ketika yang mau dicari itu ada di ujung. Kita berangkat dari sisi paling kiri, ternyata yang mau dikeluarkan ada di posisi paling kanan. Berarti kompleksitasnya adalah N, karena kita harus kunjungi satu persatu elemen sebanyak N. Tapi gimana kalau yang kita cari itu posisinya ada di tengah? Jadi sebelum sampai ujung kanan, udah ketemu. Nah, tadi kasus itu sama seperti yang ini. Yang mau kita cari, 1 sebelum terakhir, 2 sebelum terakhir, 5 sebelum terakhir. Misalnya nih, bisa nggak sih kita samakan dengan N? Caranya gimana untuk tahu itu? Kita misalkan aja, kalau N-nya 5, kalau N-nya 10, kalau N-nya 100, kalau N-nya 1 juta. Nah, itu kan yang jadi soal UTS juga itu. Mana yang lebih besar, N atau N log N? Sebenarnya kan yang saya minta itu adalah kita masukkan nilai yang sama ke dalam N dan N log N. Sama-sama kita masukkan 10. Kalau N ya pasti 10. Kalau N log N berapa? Kita masukkan 100. Kalau N ya pasti 100. Kalau N log N, N-nya diganti 100, hasilnya berapa? Dan seterusnya. Nanti akan kita lihat N log N lebih kecil dari N. Nah, ini juga begitu. Kita mau samakan dia dengan apa? Kita bisa saja menyamakan, misalnya, kita punya 100 elemen yang terhubung tanpa indeks. Kita ingin mencari sebuah elemen, katakanlah elemen itu berisi 100.
value-nya ini 100 ya misalnya. Baru kita cari dari awal udah ketemu. Oh, ternyata di sini elemennya. Itu kondisi tercepat. Begitu dia nyari, pertama kali langsung ketemu. Kompleksitasnya 1. Kondisi tercepat, kompleksitasnya, kondisi terlambat, kompleksitasnya N. Bisa nggak sih kita bilang kompleksitasnya N, meskipun kebetulan yang dicari itu ada di awal? Ya bisa aja. Karena itu masih memenuhi definisi Big O. Big O itu adalah batas atas yang tidak mungkin kompleksitas waktu yang ada di dalam struktur data ini melampaui itu. Kalau kita ingin menghapus sebuah elemen, ternyata elemennya ada di akhir, kompleksitasnya N. Kalau kita mau menghapus sebuah elemen, ternyata posisinya ada di awal, kompleksitasnya 1. Nah, kalau untuk kasus di mana yang kita cari ada di awal, lalu kita bilang kompleksitasnya N, maksudnya ya 1 ini kan tidak lebih besar dari N, bahkan jauh lebih kecil. Tapi tetap aja kan berlaku, N itu lebih besar dari 1. Jadi tetap masih memenuhi. Jadi kita bisa nyatakan kompleksitas itu sebagai Big O, sebagai Theta, sebagai Omega. Jadi seperti itu struktur datanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada. Mudah-mudahan jelas. Jadi saya belum tahu apakah ini nanti akan jadi sebuah slide atau bahan ajar ya, tapi karena ini sifatnya review, maka mungkin saja saya tidak membuat ini dalam bentuk tertulis. Jadi nanti silahkan dicoret-coret sendiri, mungkin bikin kasus sendiri. Seandainya saya punya data, struktur data ini seperti ini ya, saya perlu menyimpan nilai, perlu menyimpan posisinya next dan previous misalnya. Lalu saya ingin simpan katakanlah 100 data. Berapa kompleksitas waktu yang diperlukan ketika saya ingin mencari sebuah elemen, ketika saya ingin menambah beberapa elemen, ketika saya ingin mengambil atau menghapus beberapa elemen, ketika saya ingin menghapus elemen dari posisi terakhir, dari posisi mana aja di tengah. Coba nanti disimulasikan, karena dia sangat tergantung dari struktur elemen data ini. Dia menyimpan apa saja, dia punya fitur apa saja. Tadi juga kita bisa berangkat dari belakang untuk tahu satu sebelum yang terakhir. Maksudnya dari belakang itu belakangan masuk ya, untuk stack. Kalau Q tentu dia duluan masuk. Untuk tahu posisi satu sebelum terakhir, itu dari mana? Kalau setiap satu elemen itu ada informasi next, ada informasi previous, berarti akan banyak sekali space yang diperlukan kalau datanya banyak. Kalau N berarti ini butuh 2N. Space-nya ya. Kalau ditambah previous berarti ini jadi 3N. Karena kita butuh nyimpan value, kita butuh nyimpan next, kita butuh nyimpan previous. Kalau untuk tahu satu elemen sebelum terakhir, itu bisa butuh satu satuan waktu karena kita punya previous. Apakah ekonomis atau apakah efisien?
Ketika setiap elemen kita tambahkan informasi previous. Kalau n-nya 100, ada tambahan 100 elemen. Tapi kalau ini, tambahan 100 ini membuat prosesnya jadi jauh lebih cepat. Karena dengan begini, kita lihat aja yang terakhir, di posisi top di stack itu apa, kita tinggal lihat previous-nya kemana. Nah, previous ini akhirnya jadi last. Akhirnya pointer last kita ke sini, kemudian pointernya next dari last kita ke sini, ke 0 gitu. Ini mah tetap aja di RAM. Jadi kalau di RAM itu secara fisik nilai yang sudah ada di dalam RAM itu tidak dihapus. Tapi pointer yang merujuk ke situlah yang dihapus, sehingga seolah-olah itu ada data tapi liar gitu. Ini punya siapa? Dia terkait dengan aplikasi mana, itu jadi nggak ada info lagi. Loss. Meskipun secara fisik datanya ada ya di dalam RAM. Nah, seperti itu untuk struktur data yang umumnya kita temukan di pencarian. Plus pengurutan juga ya. Gitu. Izin Pak Arya, Silakan. izin tanya Pak. Iya, silakan. Saya Miswan. Iya. Apakah ini kan misalkan dengan struktur yang sama, terus dengan hasil yang sama dan struktur yang sama, jika kita menggunakan yang berbeda, piranti yang berbeda, kan dipengaruhi oleh berapa kecepatan dari RAM itu membaca segala macam kan? Apakah itu termasuk jenis kompleksitas atau bukan? Itu perbedaan proses dari sesuatu yang sama itu tapi dengan piranti yang berbeda itu? Enggak. Oh, Dia bukan. nggak termasuk. Oke. Berarti hanya ini aja Pak ya, misalkan sorting quick match dengan misalkan Mart match itu lebih cepat yang mana, itu termasuk yang waktu paling cepat memproses, berarti itu yang termasuk kompleksitas Pak ya, berarti ya. Iya, gitu aja ya. Betul. Jadi kita tidak sedang berbicara bagaimana perbandingan kecepatan eksekusi C++ dengan Python, yang interpreter, yang satunya compiler. Kita tidak sedang berbicara compiler versi sekian, kita tidak berbicara sistem operasi, dan seterusnya. Kita tidak berbicara mesin di mana algoritma itu dijalankan, karena bisa sangat berbeda kecepatannya. Dan kita melihat kecepatan hanya dari jumlah proses, jumlah prosedur yang harus dieksekusi. Oke. Terus satu lagi Pak, itu kan terkait waktu. Satu lagi terkait dengan beban memori yang akan dipergunakan oleh program itu. Nah, misalkan program itu meninggalkan kayak file temporary atau file yang seperti tadi Pak bilang itu kan, dia itu harusnya kan di-replace sebenarnya Pak ya, di-replace satu variabel, di-replace lagi itu kan, berarti kan nomornya tetap segitu kan, data itu hilang lah. Kalau data itu tidak di-replace tapi ganti dengan tempat lain, tapi itu menjadi tidak ada file tidak termasuk di dalam lagi, itu kayak keluar dari program itu Pak, kayak semacam temporary itu misalkan, akhirnya termasuk bisa menghasilkan banyak file bug seperti itu, apakah termasuk itu kompleksitas dalam segi beban atau bukan ya, memori itu Pak? Jadi secara umum ruang memori yang di sini dimaksudnya RAM ya, memori utama. Itu kalau kita hapus pointer ke lokasi itu, maka nilai di lokasi itu tidak bisa diakses. Jadi sistem operasi menganggap kosong, meskipun ada nilainya tidak ada maknanya. Jadi sistem operasi itu memaintain informasi RAM saya ini sekian, yang sudah terisi sekian, isinya di mana aja, itu ada catatannya.
Oh, berarti semakin dia tuh irit menggunakan, berarti dia tuh semakin bagus untuk kompleksitasnya ya, secara ini ya berarti. Ya, betul. Jadi semakin Terima kasih. semakin sedikit ruang memori yang diperlukan untuk menjalankan sebuah algoritma, maka kompleksitas ruangnya semakin baik, semakin bagus, Baik. atau semakin rendah lah. Oke, itu terkait struktur data yang biasa kita temukan di operasi pengurutan, sorting, dan searching. Nah, kemarin kita sudah belajar juga beberapa struktur data yang sifatnya tree. Nah, sebenarnya sifat tree itu hanya visual ke kita aja ya sebagai manusia, karena kita lebih mudah melihat sesuatu secara visual. Tapi ketika kita berhadapan dengan data yang perlu diolah dalam struktur tree, maka bisa saja kita punya data yang modelnya seperti ini. Nah, sama seperti tadi, kita punya data yang strukturnya seperti ini. Ada nilai yang mau disimpan, kemudian ada pointer ke sisi kanan, pointer ke sisi kiri. Nah, seandainya ini adalah root, posisi elemen tree yang teratas. Maka kita bisa punya tree seperti ini. Jadi nanti seperti ini. Di sisi kanannya ada ini, di sisi kirinya ada ini. Kalau satu level seperti ini, maka kita bisa saja membuat perumpamaan bahwa elemen kiri dan kanan dari
Kira-kira seperti ini. Jadi untuk elemen yang kanan juga sama. Ya. Nah, ini jadi struktur tree. Meskipun kita gunakan pendekatan yang sama seperti kita membuat linked list tadi. Nah, struktur tree ini akan punya pola atau operasi yang bisa dijalankan di atasnya yang mirip-mirip dengan struktur sebelumnya. Apakah itu stack atau queue. Yang pertama, kita butuh informasi tentang di mana root atau posisi teratas dari tree ini disimpan. Kemudian root ini akan punya value, lalu dia punya child. Child-nya bisa di kiri, bisa di kanan, tergantung nanti aturannya, apakah binary tree, kemudian apakah dia bersifat heap tree, yang root-nya itu paling besar atau paling kecil. Nah, dia harus tahu posisi left-nya di mana, posisi right-nya di mana. Ini yang benar ini, tapi ini kebalik. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya si child ini akan punya lagi child yang baru, maka prosesnya akan sama dengan yang di level 2 ini. Sebelah kirinya siapa, sebelah kanannya siapa. Di sini juga sebelah kirinya siapa, sebelah kanannya berapa. Apakah ada constraint seperti binary tree, sebelah kiri tidak boleh lebih besar dari yang kanan, induk pasti lebih besar dari child-nya. Itu harus kita pertimbangkan. Tapi pada saat kita membuat, maka yang kita lakukan adalah buat dulu, kalau di C itu namanya memory allocation. Buat dulu alokasi ruang memori sebesar ini. Kita buat pointer ke lokasi memori yang seukuran ini. Kita create object dari kelas yang mendefinisikan ini, kalau di Python. Kita create kelasnya. Ketika kelasnya udah jadi objek itu bisa di-refer. Atau objek itu ada pointernya. Yang menunjuk siapa? Ya, right left ini. Nanti right left menunjuk pada lokasi memori yang sudah dialokasikan, kalau kita bicara dengan C atau C++, atau lokasi memori yang sudah dijadikan objek, atau sudah
tersimpan objek di situ. Objek mana? Objek dari kelas ini. Jadi kalau kelas ini di-create objeknya, maka dia punya struktur yang sama. Dia punya atribut yang sama. Ada value, entah ini integer, float, karakter, string, dan seterusnya. Dia punya pointer ke kiri dan kanan. Yang itu nanti juga diisi dengan objek. Kalau diisi dengan memory allocation. Setiap dia nambah satu, prosedur apa saja yang dilakukan? Minimal dia akan membuat objek yang karakternya ini punya atribut value, right, left. Kemudian assignment. Dia akan jadi objek di kiri dan kanan, objek di kiri atau di kanan dari parent-nya. Kalau kiri, posisi ini menjadi pointer bagi left. Kalau kanan seperti ini, posisinya dia menjadi pointer dari right. Nah, nanti kalau sisanya atau satu elemen ini adalah complex data type, maka kita harus buat memory allocation. Kita bilang maaf terputus lagi. Ya, Pak. Saya oke. Ya, jadi untuk yang tree seperti ini, nah setelah kita tahu strukturnya, kita tahu elemen-elemennya itu disimpan di mana, kita bisa jalankan prosedur yang juga dijalankan, misalnya di backtracking di atas, tadi malam, atau kemarin itu kita bahas apa ya? Graph, Dijkstra, kita bahas Dijkstra apa ya? Temannya Dijkstra itu Kruskal. Kruskal itu optimasi dari sudut pandang yang berbeda ya, sama seperti Dijkstra, tapi Dijkstra itu optimasinya dari sisi kita sebagai pengguna jalan, berapa atau jalur mana yang paling baik kita pilih karena jaraknya paling pendek. Sementara kalau Kruskal itu dari sisi pemerintah yang merawat jalan itu. Kalau saya punya dana sekian, cukup untuk memperbaiki misalnya jalan di daerah atau di kota atau kabupaten saya, maka jalan mana saja yang paling optimal saya perbaiki lebih dulu supaya setiap warga itu bisa saling mengunjungi dari satu titik ke titik yang lain, tapi tidak melewati jalur yang rusak. Jadi tidak perlu memperbaiki semua jalur yang ada, tapi jalur yang diperbaiki itu adalah jalur yang paling bisa menghubungkan semua titik sehingga
meskipun masih ada jalur lain yang rusak, setiap orang bisa mengunjungi orang yang lain di posisi manapun di area situ. Nah, tapi tempat di mana data-data tentang kotanya, tentang jarak antar satu kota dan kota yang lain, itu akan disimpan di struktur data tree seperti ini. Jadi kalau kotanya tentu yang disimpan ke edge-nya ya, penghubung satu kota dengan kota yang lain, karena penghubung berarti yang disimpan adalah 2 ID kota plus bobot yang menghubungkan 2 ID kota tadi. Apakah bobot itu jaraknya, apakah constraint yang lain misalnya. Nah, baru setelah itu kita jalankan operasi yang sesuai dengan algoritmanya. Dijkstra kah, Kruskal kah, backtracking kah, knapsack kah, apalagi tadi. Map coloring, graph coloring, itu bekerja pada struktur data yang mirip seperti ini. Jadi kita perlu punya kemampuan untuk memodelkan kasus ini nanti perlu disimpan dalam struktur data seperti apa. Bisa saja yang disebut struktur data itu root ini, satu struktur root atau satu elemen. Nah, biasanya satu elemen ini digunakan ketika kita mendefinisikan satu objek. Ketika mendefinisikan satu kelas, nanti satu kelas itu kita instance jadi objek, kita instance lagi jadi objek di sini, kita instance lagi jadi objek di sini, gitu. Nah, setelah mereka jadi satu struktur tree yang sudah memodelkan kasus realnya, baru kita jalankan operasinya. Operasi apa? Ya operasi tadi, pencarian jalur terpendek dengan Dijkstra atau dengan Kruskal, pencarian barang dengan berat minimal dengan nilai maksimal yang bisa diangkut ketika kita bicara knapsack 01 untuk kargo ya. Jadi kalau kargo itu kan semakin tinggi nilainya, semakin tinggi nilai barangnya, biaya yang diperoleh oleh perusahaan atau biaya yang dibayarkan oleh customer juga semakin tinggi. Paling enak kan kita bawa barang kecil, tapi nilainya mahal. Kenapa? Karena nggak buang-buang space. Kalau bawa perhiasan misalnya, mungkin sama kurirnya bisa dikantongin. Tapi kalau bawa kerupuk, dia cuma buang-buang space, tapi nilainya rendah. Tentu perusahaan kargo ekspedisi ya, itu tentu akan lebih memilih barang yang punya nilai tinggi, tapi punya ukuran atau berat yang kecil, mudah dibawa tapi nilainya tinggi. Nah, perkara nanti dia harus menyiapkan keamanan, ya itu urusan dia lah. Tapi secara teori kan perusahaan ekspedisi itu menyimpan atau mengangkut barang yang kecil tapi nilainya tinggi. Nah, itu prosesnya akan bekerja di atas struktur data ini. Kita tahu kemarin graph itu ketika kita ambil sebagian akan menjadi subgraph dan itu disebut tree. Tree itu kan bagian dari graph yang tidak punya siklus kan, tidak membentuk siklus. Graph sendiri mungkin punya siklus atau memungkinkan di dalam graph itu ada siklus. Tapi kalau di tree itu tidak punya siklus. Jadi tree adalah subgraph yang tidak punya siklus. Nah, salah satu bentuk tree ya seperti ini. Selain dia bisa ditambah, bisa dikurang, bisa di sorting, bisa di searching, dia juga bisa menjalankan proses yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah real tadi.
Dijkstra kah, Crucial kah, Knapsack kah, map coloring atau graph coloring, seperti itu. Dan untuk operasi-operasi standar, meng-create, mencari, men-sorting, menghapus, itu kita butuh perjalanan untuk menseleksi. Kita kunjungi satu persatu. Kalau tadi yang sekuensial kan kita jalan dari kiri ke kanan, selesai. Nah, kalau tree, itu apakah kita selesaikan dulu satu jalur dari atas sampai bawah, nyampe nggak nih ke tujuan kita? Kalau nggak nyampe, kita naik lagi, baru turun ke cabang berikutnya. Kita bisa habiskan dulu yang di sini sampai selesai. Kalau sesuai berarti ini yang jadi solusinya. Kalau nggak sesuai berarti kita balik lalu lihat jalur yang lain. Yang itu tadi malam kita diskusikan sebagai backtracking. Nah, dari atas ke bawah itu diselesaikan dulu, itu disebut depth first search, pencarian secara mendalam pada satu jalur. Kalau dia nggak ketemu solusi di jalur itu, dia balik lagi lalu mencoba jalur yang lain. Itu yang disebut backtracking. Dia bisa kembali ke posisi sebelumnya ketika posisi yang dilalui itu tidak menuju solusi. Tapi ada juga pencarian yang menyelesaikan satu level dulu. Itu ada yang disebut dengan breadth first search, pencarian menyebar. Jadi dia dari root, kemudian ke anakan pertama di left, kemudian dia pindah ke anak kedua di right, nanti dia turun lagi ke kiri, terus kanan, turun lagi ke kiri, satu level ke kanan, dan seterusnya. Itu cara mencarinya. Kita pakai depth first search atau breadth first search atau mungkin best first search, berarti mencari yang terbaik dulu. Dan kita harus disesuaikan pencarian terbaiknya itu kriterianya apa. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan benang merah kenapa di awal kita belajar kompleksitas, kemudian belajar struktur data, kemudian belajar optimasi. Harapan saya mudah-mudahan teman-teman paham bahwa yang kita pelajari di struktur data, yang kita pelajari di kompleksitas itu ternyata bisa menyelesaikan cukup banyak kasus real yang di zamannya itu sangat sangat menantang untuk diselesaikan dan sangat menarik seperti Knapsack tadi atau Crucial tadi. Dari sisi kita sebagai pebisnis misalnya bagaimana mengoptimalkan resource yang ada. Kalau pebisnis kan yang diharapkan keuntungan maksimal, biaya minimal kan. Bagaimana meminimalkan biaya, mengoptimalkan profit. Dari sisi apakah kita pengusaha transportasi, pengusaha jasa layanan pengiriman barang, pengusaha apapun lah gitu. Dan itu bisa dimodelkan dengan struktur data, khususnya graph. Sementara graph itu berkembang dari struktur data linked list. Struktur data linked list sendiri ketika dibuat, dihapus, ditambah, dan sebagainya itu punya kompleksitas yang berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan itu ketemu benang merahnya. Apa sih hubungan kompleksitas, algoritma, optimasi, struktur data gitu. Kita tidak bisa belajar algoritma struktur data saja. Di sisi lain kita juga tidak bisa belajar optimasi saja tanpa kita tahu bagaimana memodelkan itu dalam komputer yang akan melakukan perhitungan.
Jadi kita perlu tahu kasus-kasus real dioptimasi supaya bisa meningkatkan semangat kita belajar kompleksitas, belajar struktur data, belajar algoritma, tapi kita juga perlu belajar algoritma, kompleksitas, struktur data ketika kita belajar optimasi supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara yang terbaik, yang paling mungkin dilakukan. Oke, untuk hari ini saya pikir cukup sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk tugas gimana Pak pengumpulannya? Di-share aja ke email saya. Siap Pak. Nanti saya share email saya atau kirim link ke WA lah. Tapi saya prefer untuk share di Grup email saya. mata kuliah. Aja. Jadi saya tidak nerima dokumen ya, maksimal link aja. Bukan link aja e-money ya, tapi link dari tugas itu disimpan di mana, apakah itu dalam bentuk blog, apakah dalam GitHub, apakah dalam Colab, silahkan. Tapi saya cuma minta link aja, nanti saya masuk ke sana lihat seperti apa. Ada lagi pertanyaan? Berarti bukan dokumen ya Pak ya? Bukan, saya nggak nerima dokumen. Batas pengumpulan tugasnya kapan Pak? Besok ya. Oh besok ya, oke. Nah, Berarti dipresentasikan atau enggak Pak nanti di Nggak pada usah. saat tatap muka? Nggak usah. nggak usah. Oke, siap. Makasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup Pak. Oke, kalau udah cukup, satu lagi terakhir, tolong nanti didiskusikan sama teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa, pekan depan saya bisa ngisi tidak di hari Sabtu ya. Karena pekan depan sepertinya saya ada acara yang agak sulit digeser gitu. Tapi saya akan tetap mengasih update seandainya itu masih memungkinkan digeser, mudah-mudahan. Tapi kalau enggak, saya berharap ada opsi lain di luar hari Sabtu. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arya, sehat. Sama-sama.